Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sarah Patri dan aku dan episode tutorial etik 3. Kali ini saya akan menjelaskan kronologi dari cara mencegah perselisihan dan perdebatan yang berlebihan antara peserta SD dan SMP. Seperti kita ketahui, dalam waktu 16 hari lagi kan hari perdebatan nasional dekat. Jadi kalau kita bisa seringkali melihat ada orang-orang yang memperdebatkan masalah saingan STI dan STP yang dilakukan para netizen itu sendiri, terutama para penontonnya. Karena beberapa alasannya. Yang pertama karena share rating yang sangat tinggi untuk sinetron. Jadi terus juga ada yang kedua karena alasan ingin mencari kualitasan public figure mereka masing-masing support mereka ya di dunia TV lain, dan juga yang ketiga adalah ini. Ketiga, kualitas programnya. Jadi kita tahu bahwa kita semua itu kan manusia pasti tidak boleh meyakini bahwa menurut data 100% dari orang berapa persen antaranya sinetron sangat tinggi ketimbang program yang lainnya. Kalau kartun masih dianggap cukup minim bagi buat anak-anak, walaupun pada hakikatnya gini, sebenarnya kan banyak sekali kartun pendidikan yang akan ditayangkan di TV, tapi sayangnya harus menggunakan risiko TV parabola ataupun menggunakan aplikasi YouTube dan Netflix sebagai penggantinya. Nah itu yang membuat penonton sebagian besar itu merasa jenuh, yang usia anaknya jenuh kalau tayang sinetron setiap hari. Nah, terutama sinetron yang bertemakan broken family ataupun the awareness, tapi mungkin sinetron yang bertemakan rumah tangga itu memang sangat menjadi sasaran potensial bagi para penonton, terutama bagi SCTI dan STP, dikarenakan ada beberapa alasan seperti itu. Ya memang sih, karena yang mengatur semua itu adalah KPI, yang menjadi pengarahannya adalah sampai direktur yang utama masing-masing. Misalnya sekarang baru-baru itu SCTI dan STP masih mendapatkan nasib bersaing cukup ketat, bukan hanya dari para penontonnya aja, tapi juga para direktur utama itu bersama sama, seperti misalnya Dini Minarti, Carmen Indi Putri dan Carmen Minarti sebagai direktur itu sering bersaing dengan dua direktur utama dari SCN, SCTV, sebenarnya Banadir Ahmad dan juga si David Suwarto. Ya sih, namanya memang juga persaingan, pasti ada bikin alasan yang pasti. Oke, dan tapi bagaimana cara mengatasi perselisihan dan pertentangannya? Yang pertama adalah ini. Yang pertama, kita bisa membuat suatu kampanye ya, ataupun kampanye. Jadi kenapa kampanye persetujuan itu sangat penting? Jadi kampanye itu bisa ditujukan oleh para semua pihak yang baik itu penonton STP, dan untuk dilakukan di tempat yang berbeda ya, tidak berlakukan di studio. Kenapa? Karena kalau di studio masing-masing itu juga justru mengakibatkan perpecahan yang sangat fatal. Dan terbukti pada tahun 2017 ketika sinema tidak menyalahi kontraknya dengan MNC, akhirnya memutuskan untuk pindah ke MT karena beberapa alasan. Tapi bagi sekarang ini, masa kita sebagai netizen harus meyakini betul kampanye itu berperan penting supaya hari pertama presentasi bisa jalan lancar. Kemudian yang kedua mengenai quality rating. Kalau kena analisis rating sinetronnya nih, sebagaimana kita ketahui nih, aku udah pernah bilang sama kalian, kualitas film lebar di itu masih sangat rendah. Kenapa? Karena jarang kali menaikkan film lebar yang tayang perdana di TV untuk pertama kali setelah di bioskop, atau bahkan sering kali ditayangkan pada waktu malam. Sedangkan di SCTI berbedanya, kualitas film lebar sangat tinggi. Kenapa? Karena SCTI sudah ngajar menggobrak share rating untuk program SCTV ya. Jadi masalah share rating, jadi share rating kalau misalnya setting SCTI itu kan sekarang masih atas rata-rata, pada top 5, sehingga masuk ke dalam dari top 5 TV tersukses setelah SCTV. Ya mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang mengenai kualitas program. Selain sinetron, ada banyak kualitas program lain yang lebih unik, seperti misalnya adalah program berita. Berita mungkin udah nggak asing lagi sejak tahun 90-an untuk memberikan informasi. Tapi sayangnya kalau untuk masalah film lebar udah tahu. Bagaimana dengan kontes pageant ya? Tahun 2023 ini kontes pageantnya kembali digelarkan di musim gugur ya, misalnya Berti dan juga Miss Indonesia. Sama-sama berstatus sebagai ratu kontes kecantikan, tapi berbeda berfungsi pada kecantikan dan bakatnya. Tapi begitu itu juga memindang hak bagi para pihak SCTV itu untuk menganggap bahwa artis-artis yang dilahirkan dari ajang pencarian kontes kecantikan tersebut itu mampu dianggap menandai kotak eksklusif masing-masing. Itu bahkan kualitas program seperti itu. Ataupun kualitas program yang lainnya selain kontes kecantikan ada ini, acara penghargaan. Jadi acara penghargaan semua seni hiburan itu pada umumnya itu kan seringkali diselenggarakan di beberapa event, di beberapa musim seperti musim panas dan semi. Tapi yang kita tahu musim gugur itu sangat identik dengan banyaknya acara penghargaan. Kenapa? Karena acara penghargaan tersebut tidak hanya diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia, termasuk di negara Asia Tenggara. Nah, itu satu kualitas program seperti itu. Kemudian ada kalau kemerdekaan, kemudian besok kan hari kemerdekaan Singapura. Nah, hari kemerdekaan negara Asia Tenggara yang dirayakan pada bulan yang sama itu juga mempengaruhi kualitas programnya itu, bahwa
upacara kemerdekaan masih tetap berlaku sampai sekarang. Kemudian yang keempat mengenai personality TV. Personality TV merupakan orang-orang yang sangat atau public figure yang sangat berkali terlibat dengan SCTV. Ya sama sih seperti Malaysia kan juga ada personalitinya seperti TV3 tuh dari berita ada si Asadi Barazi, terus Suhaimi Sulaiman, Aziz Ahmad Wasdes dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Indonesia juga punya sama, tidak hanya personality jadi news anchor-nya aja, tapi juga para public figure dan seni hiburan dalam bidang seni acting, musik, film, dan juga presenter. Tapi yang paling mencuri perhatian itu presenter. Kenapa presenter penting? Karena kan presenter kan berarti sebuah acara nih. Mereka sama-sama bersaing dengan para pesaingnya, dengan seperti misalnya yang sekarang tuh Raffi Ahmad dengan Boy William. Ya, itu kan karena memang kenapa? Karena berapa alasan kontrakan mereka tuh menangani dari TV satu ke TV yang lain, karena alasan bukan hanya sekedar masih popularitas, tapi juga membuat nama-namanya semakin populer. Apalagi kalau kita memasarkan beberapa wartawan juga seperti itu, terutama di bidang acting. Nih, sebenarnya acting itu melibatkan aktor dan aktris, baik itu sinetron maupun film. Ya mungkin kalau sinetron menjadi sasaran yang sangat potensial ya bagi programnya, jadi kita melahirkan personality yang pernah eksis di TV yang satu ke TV yang lain, sampai akhirnya terus bersaing ya. Kemudian dan lebih menjauhnya lagi, presenter personality bidang musik juga tidak kalah menarik untuk menjadi bagian dari TV masing-masing. Misalnya yang paling sering itu Dewa 19, Iwan Fals, terus Noah dan juga Agnes Mo. Itu 4 diantara itu semua adalah personality yang paling bertahan di SCTV dan SCTV. Kemudian yang mengenai masalah dunia perfilman nih, kan seperti tidak sebelumnya perfilman Indonesia sangat penting, tapi seringkali ditayangkan pada awal umumnya di waktu malam. Tapi MTech lebih menjadi sasaran sangat potensial ketika film lebar semuanya akan waktu malam. Jadi kenapa? Karena sekali lagi aku katakan kualitas film masih dari mendapatkan personality para terlibat tersebut. Sebut saja yang paling lama personality-nya dari SCTV itu masih Mata dan Rok Anon dan Desmara, itu 2 diantaranya ya. Dan yang terakhir tentang mengenai kompensasi pekerjasamanya ya. Jadi cara mengatasi sosial yang terbaik adalah mengetahui para personality-nya itu harus tidak boleh saling berantem, harus mempercayakan demonstrasi massa untuk KPI, tapi bukan untuk tujuan yang buruk, tapi dengan baik agar ini misalnya tempat saksi-saksinya misalnya kita lakukan di depan studio ataupun di depan tetapi sebaiknya di depan studio kita sebaiknya menekan di bawah poster bendera tersebut sebagai pembuktiannya. Jadi mendemonstrasi lewat bendera misalnya bendera promosi konser presiden nasional juga membantu mendukung agar masyarakat Indonesia terlepas dari perselisihan perdebatan. Nah itu aja tuh tips kali ini. Nah bagi kalian yang merasa kalian kalau merasa kalian penggemar SCTV, kalian harus tetap menjaga keakuran, menjaga kerjasama ataupun saling memahami kenapa program sesuatu bisa kadang berubah-ubah ataupun pasal juga bisa berubah-ubah. Oke, itu video kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe follow sosial media aku, komen yang masih kecil aku di sini untuk tahu bagaimana saran dari kalian untuk mengatasi perselisihan perdebatan yang berlebihan antara penonton setia RCTI dan SCTV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.